pendukung Anies David Nurbianto menyampaikan permohonan maaf karena dinilai terlalu menyerang saat masa kampanye, terlalu menyerang Prabowo Gibran. Dan kita dengar pernyataan David Nurbianto. Ini gue belum ngomong ini di Instagram. Tadinya gue ngerasa gue pengen lewat Instagram, tapi ntar dulu lah. Podcast kasih solusi aja nih gue. Sebuah kehormatan nih. Iya, gue terlebih dahulu menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para pihak mungkin yang sampai sekarang masih ngerasa apa yang gue lakukan di atas panggung selama masa kampanye itu terlalu menyerang, menyinggung, menyindir, merendahkan dan segala macam. Gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Gue nggak mau cari pembelaan, ya itu cara gue. Gue nggak mau cari pembelaan itu. Mungkin kita terbawa hype di mana fungsinya kami di situ kan adalah meramaikan kompetisi ya, dengan bumbu-bumbu komedi gitu ya. Gue ngerasa kami ada di arus itu gitu. Ya mungkin ada sikap atau emosi yang berlebihan itu yang mungkin di luar kontrol gue. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Karena terus terang sampai sekarang hujatan-hujatan itu masih ada. Oh iya, gue baca-baca itu. Iya. Gak berhenti-berhenti. Iya. Dan bagi gue ngerasa rasa bersalah gue justru kepada keluarga gue, di mana gue nggak pernah sejauh itu mikir kalau ini akan berimpact ke istri gue sampai mentalnya kena ngeliat hujatan itu. Gue nggak pernah kepikiran sejauh itu. Begitu kejadian gue ngerasa apa yang selama ini kemarin langkah yang gue ambil adalah sebuah kesalahan ya gitu. Jadi gue introspeksi juga kok gitu ya. Intinya Pengakuan salah oleh David Nurbianto, ya ini adalah merupakan kalimat bijak yang akan muncul dalam beberapa hari ke depan pada Capres yang didukung kalah, dan ini adalah untuk bersih-bersih dan penyelamatan diri terhadap karir politik ataupun karir di dalam komikanya. Itu komika senior David. Oh, komika ya. Dukung paslon 01. Di sini di podcast kasih solusi mungkin 15 jam yang lalu ya, di post di YouTube-nya kasih solusi, dia meminta maaf sebesar-besarnya gitu untuk ya. paslon yang merasa tersinggung ya. Dia di atas panggung menyerang, merendahkan dan lain-lain. Masalahnya itu David hanya menyinggung satu paslon, bukan menyinggung paslon lain juga. Jadi sebenarnya yang dilakuin David itu adalah menyerang pribadi. Dan kita tahu si David yang paling kanan adalah pendukung paslon 01 dan komika yang lainnya. Dia bilang, komika ya guys, kami terbiasa hidup dari karya dan tidak bisa menjilat. Menurut dia pendukungnya Amin ini tanpa bayaran, dan setiap di panggung dia selalu bilang, contohnya di sini dia menyindir lembaga survei, dan dia bilang asam sulfat di kampanye Akbar di JIS beberapa waktu lalu ya, sebelum pemilihan presiden kemarin di masa kampanye. Di sini juga dia selalu menyindir kami berdua hasil kebanyakan muka pakai asam sulfat. Sedangkan Mas Gibran sudah meminta maaf dan dia mengklarifikasi bahwa dimaksudnya asam sulfat atau yang dimaksud asam folat gitu. Dan dari mereka selalu mengolok-olok, merendahkan paslon 02. Di sini dia datang didesak Anies di acara kampanye mencerdaskan bangsa, kami bangga di barisan Abah. Dia adalah selalu setiap kampanyenya menyindir 02, nggak pernah dia menyindir 03. Tetapi di podcastnya kasih solusi dia meminta maaf karena dia merasa dinilai terlalu menyerang saat masa kampanye. Menyindir, merendahkan, karena dia kena. Ya, itulah sifat daripada pendukung Anies Baswedan yang sering menyerang pribadi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari salah ucap asam sulfat menjadi asam folat pun dipermasalahkan dan dijadikan bahan bulian mereka kepada Gibran Rakabuming Raka. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok. Niat sindir Jokowi, rekam jejak Anies bikin bumerang dan permalukan diri sendiri. Aduh. Man, jawab dong, pakai otak ya jawabnya ya, jangan pakai dengkul. Kalau lu tahu pusat kemiskinan itu bukan di pelosok desa yang jauh di sana, adanya itu di pusat pemerintahan, yaitu di Jakarta ya, pusat kemiskinan. Kalau lu tahu itu, kenapa bansos ribuan ton beras kamu busukkan, nggak kamu bagi-bagikan untuk orang-orang miskin yang ada di Jakarta? Kenapa? Jawab dong pakai dengkul, jangan pakai
bacot lu doang. Jawabnya pakai dengkul ya. Kalau lu Pakai tahu dengkul itu gitu ya. ada di Jakarta, kenapa bansos kamu timbun itu ribuan ton beras sampai busuk tidak kamu bagi-bagikan Ya, itu pernah kenapa? viral juga Kenapa, ya. hah? Terus kamu di Jakarta itu kamu membangun apa? Ngomongin apa ya? Kalau kamu bercita-cita jadi presiden, kamu mensejahterakan rakyat Jakarta aja kamu nggak mampu. Kamu cita-cita mau jadi presiden, ha? Terus apa yang ingin kamu lakukan, ha? Jakarta aja hancur. Wow. Hancur lebur semua jalan aja Jakarta dilubangi, hancur, nama ya. lu dibikin sumur resapan lah, apalah. Ya, Gitu ya. Tapi semua program elu dan kerja elu itu nggak ada gunanya, nggak bisa dinikmatin rakyat Jakarta ya. Terutama rakyat miskin di Jakarta itu nggak ada yang terbantu dengan elu jadi gubernur DKI itu. Rakyat miskin di Jakarta itu nggak ada yang terbantu, nggak ada. Rusun-rusun juga itu untuk orang-orang miskin itu kan itu mah programnya Ahok. Programnya Ahok bisa dinikmatin oleh masyarakat. Padahal Ahok itu menjabat cuma 2 tahun, tapi banyak manfaatnya, banyak kinerja Ahok yang bisa dinikmatin untuk masyarakat DKI Jakarta itu yang miskin-miskin itu sangat terbantu dengan program-program Ahok. Tapi program-programmu itu di Jakarta itu mana ada sih yang membantu orang-orang miskin di Jakarta itu yang bisa terbantu, terangkat kemiskinannya itu di Jakarta dengan program-programmu itu. Emang ada? Hah? Kamu itu bisanya celoteh, sebar fitnah, sebar hoax, menghasut. Iya. Kamu itu seorang penghasut dasarnya. Aman, nggak tahu diri lo mah. Wow. Bisanya. Itulah kekecewaan warga Jakarta terhadap Anies Baswedan yang selama memimpin Jakarta 5 tahun. Namun demikian tidak ada hasil yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Jakarta. Bahkan wanita itu mengungkap mengenai beras yang dibusukkan, padahal itu adalah beras bansos yang harusnya diberikan kepada masyarakat miskin. Namun demikian beras itu dibusukkan dan tidak dibagikan. Tentunya sebetulnya itu hanya untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi agar bansos tidak sampai kepada masyarakat, dan masyarakat tentunya membenci kepada Jokowi. Ya, menjadi bumerang semuanya yang dilakukan oleh Anies Baswedan, dan masyarakat tidak percaya kepada Anies Baswedan dibuktikan hanya mendapatkan 25% saat Pilpres kemarin. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!